Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafila Rajani Sumirat dengan NRP 23127. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai Windows Pre-Pascal. Pre-Pascal merupakan sebuah sistem pengembangan perangkat lunak yang terdiri atas compiler pada bahasa pemrograman. Pascal yang merupakan salah satu pemrograman tingkat tinggi yang terstruktur dan aplikatif ke berbagai tujuan. Ada 4 cara yang digunakan dalam menggunakan WPF ini, yaitu dengan menggunakan penyeleksian kondisi, perulangan, array, dan prosedur fungsi, yang dimana di sini saya akan menjelaskan satu-satu dari bagian tersebut. Penyelesaian kondisi ini merupakan blok kontrol yang digunakan untuk menyeleksi statement atau aksi yang akan dilakukan suatu aksi yang akan dikerjakan atau dieksekusi oleh program apabila kondisi yang didefinisikan untuk aksi tersebut bernilai benar. Sebaliknya, bila kondisi bernilai salah, maka program akan melakukan aksi lainnya. Selanjutnya, penyeleksian kondisi terdapat 2 cara, yaitu statement if dan case, di mana statement if ini akan diikuti oleh pernyataan sebagai kondisi yang akan diperiksa. Dan statement if ini dideklarasikan ke dalam 2 bagian, yaitu if then dan if then else, yang dimana if then dalam statement if ini merupakan penyeleksian kondisi dengan satu kasus. Jika kondisi yang diperiksa bernilai benar atau true, maka program akan mengeksekusi bagian yang berada dalam blok kontrol. Selanjutnya, if then else dalam penyeleksian kondisi if ini merupakan perluasan dari bentuk if then dalam strukturnya. Jadi if then else ini minimal harus memiliki 2 pernyataan. Selanjutnya, case, yang dimana case ini merupakan pencambangan dengan banyak pilihan atau option. Namun case ini hanya dapat digunakan jika relasi dalam kondisi berupa relasi yang sama dengan variabel yang diuji bertipe ordinal. Perbedaan utama dari statement if dan case ini terdapat pada cara penulisan sintak programnya, yang dimana penulisan sintak statement case ini lebih mudah atau lebih sederhana dibandingkan statement if. Selanjutnya, penyeleksian kondisi bersarang, dan yang kedua itu perulangan for, yang dimana perulangan for ini digunakan untuk melakukan perulangan yang banyaknya sudah diketahui dari awal. Perulangan for ini dibagi menjadi dua jenis, dua pernyataan, yaitu perulangan for to do dan yang kedua perulangan for don't to do. Perulangan for to do itu merupakan perulangan positif, yang dimana perulangan dengan var-index yang bergerak dari nilai kecil ke besar atau dari awal ke akhir. Sedangkan for don't to do itu merupakan perulangan negatif, yang perulangan dengan var-index yang bergerak dari nilai besar ke kecil atau nilai awal ke akhir. Dengan perulangan will ini digunakan untuk melakukan proses perulangan suatu pernyataan atau blok pernyataan secara terus-menerus. Jika kondisi masih bernilai true dan akan berhenti jika kondisi bernilai false. Selanjutnya, perulangan repeat until, yang dimana
berulang repeat until ini digunakan untuk mengulang pernyataan atau blok pernyataan secara terus-menerus. Pernyataan terus-menerus sampai kondisi bernilai true. Selanjutnya di yang ketiga ada menggunakan array, yang dimana array ini dideklarasikan di bagian deklarasi variabel. Selain itu juga disertai dengan batasan-batasan indeksnya yang diapit dengan menggunakan tanda bracket atau tanda kurung siku. Penggunaan tipe data array ini untuk menyimpan data. Nah, dengan menggunakan array, pengolahan data menjadi lebih terorganisir karena setiap elemen dari array ini memiliki posisi atau indeks tertentu yang dapat mempermudah akses dan manipulasi data. Array sangat bermanfaat terutama program yang membutuhkan penyimpanan data dalam jumlah besar, dan juga proses pengolahan yang berulang. Jadi tanpa array program akan menjadi kurang efisien karena memerlukan deklarasi banyak variabel untuk setiap datanya, hingga mempotensi meningkatkan resiko kesalahan dalam pengolahan memori dan data. Penggunaan array ini bertujuan untuk memastikan kalau setiap data terkait pesanan seperti studi kasus saya, setiap data terkait pesanan pelanggan itu tersimpan secara sistematis dan dapat diakses dengan mudah. Setiap nilainya dalam array ini disebut elemen, dan nomor yang menunjukkan posisinya dikenal sebagai indeks. Dan selanjutnya itu ada prosedur yang dimana prosedur itu suatu rutin yang melakukan proses tanpa adanya pengembalian nilai. Kata prosedur tersebut digunakan sebagai judul di bagian deklarasi. Prosedur ini diikuti oleh identifier yang merupakan nama dari prosedurnya, seperti prosedur kategori-kategori dalam studi kasus masing-masing. Dan prosedur ini dapat digunakan berulang kali di berbagai bagian dalam program dengan hanya memanggil nama prosedur tersebut, sehingga kita tidak perlu memanggil nama prosedur tersebut dan tidak perlu menulis ulang kode yang sama di program lain. Dengan prosedur dan fungsi ini, program lebih terstruktur dan lebih terorganisir, yang dapat melengkapi atau menyempurnakan akan program terdapat pada array, yang dapat diikuti lagi oleh kumpulan parameternya. Prosedur banyak digunakan pada program terstruktur karena fungsi dari prosedur yaitu fungsi prosedur sebagai modular yang demikian maka program yang rumit dapat dipecah-pecah sehingga membentuk program kecil yang lebih sederhana dalam bentuk prosedurnya. Yang terus fungsi prosedur sebagai mainframe, di mana mainframe itu sebagai kerangka atau sebagai kerangka utama, sehingga perintah-perintah yang sering digunakan cukup dibuat sekali dalam bentuk prosedur dan dapat digunakan atau dipanggil sewaktu-waktu dengan menuliskan nama prosedurnya seperti yang sudah
tadi dijelaskan. Dalam program hal tersebut ini berfungsi agar program menjadi lebih sederhana dan praktis.